Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih karena secara khusus kami bisa beribadah, bersyukur untuk GKY Karawaci yang berusia 20 tahun. Terima kasih Tuhan yang sudah memimpin gerejamu sampai saat ini. Kesetiaan-Mu yang sudah Kau nyatakan, kami percaya itulah yang menjadi pegangan bagi setiap kami di dalam menapaki masa depan dari gereja ini. Kami bersyukur kesetiaan-Mu yang akan terus Kau nyatakan di dalam langkah-langkah dari gerejamu setiap hari. Terima kasih Tuhan dalam persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus Yesus, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKY Karawaci. Ulang tahun yang ke-20, saudara, satu perjalanan yang tidak singkat juga, tetapi Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menyatakan pertolongannya selama 20 tahun, dan kita yakin itulah yang akan menjadi dasar untuk kita menghadapi, menapaki masa depan bersama-sama. Saudara, di dalam ibadah kita hari ini, tema yang diberikan pada saya adalah berakar dan dibangun di dalam Dia, rooted and built up in Him. Dan satu bagian firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama, itu adalah dari Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman, yang berbagai yang mereka bukan hanya membaca mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, kalau saudara ditanya, apakah engkau seorang ateis? Saudara, saya percaya jawaban tegas dari kita adalah no. Bukan, tidak. Saya bukan ateis. Tetapi kalau saudara ditanya ini, apakah engkau seorang ateis Kristen? Saudara mungkin saudara akan menjawab, what? Apa? Apa itu ateis Kristen? Saudara, bukankah ini istilah yang sangat aneh sekali? Karena terdiri dari dua kata yang seharusnya tidak bersatu. Saudara, ateis itu orang yang menyangkali adanya Allah, sedangkan kita sebagai orang Kristen itu percaya adanya Allah. Saudara, bagaimana kedua istilah ini bisa digabungkan? Bagaimana bisa muncul istilah ateis Kristen? Apakah engkau seorang ateis Kristen? Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, istilah ini saya pinjam dari sebuah buku yang sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Saudara, buku ini berjudul Ateis Kristen. Dan yang dimaksud oleh penulisnya, ketika dia memakai istilah ini, dia ingin mengatakan ada seorang Kristen yang dikatakan percaya kepada Allah. Percaya nih. Tetapi hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Believing in God, but living as if it does not exist. Atau kalau saya boleh pinjam satu ayat di Perjanjian Baru, saudara, orang-orang seperti dikabarkan oleh Paulus di itu 1 ayat 16. Mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Saudara, ini ateis Kristen. Seorang yang percaya pada eksistensi Allah, seorang yang dengan penuh keyakinan Allah, dengan semangat mungkin menyanyikan lagu-lagu dalam ibadah, memuji Allah yang luar biasa itu.
Tetapi saudara, bagi seorang ateis Kristen, ada satu gap antara apa yang diakui di hari Minggu dengan apa yang dirasakan atau dilakukan di rumah, di kantor, di sekolah, atau di tengah-tengah masyarakat di hari-hari yang lain. Saudara, bagi seorang ateis Kristen, ada ketidaksesuaian antara iman yang diakui secara verbal dengan hidup sehari, yang jauh dari prinsip-prinsip iman Kristen. Saudara, buku ini bagi saya sangat baik sekali karena apa? Mengingatkan bahwa mungkin sebagian besar kita memang bukan ateis secara ideologis. Saudara, bukan ateis beneran. Tetapi dia mengingatkan jangan-jangan kita ini mungkin sudah bertindak seperti ateis Kristen. Seorang ateis yang beneran tidak memiliki Allah yang kepadanya dia bisa naikkan syukur. Tetapi seorang ateis Kristen memiliki Allah yang kepada bisa menaikkan syukur, tetapi tidak atau jarang menaikkan syukur kepadanya. Seorang ateis Kristen bisa berkata begini, saya percaya pada Allah, tetapi saya mau melakukan apa yang saya ingin lakukan menurut kehendak saya. Seorang ateis Kristen bisa berkata begini, saya ingin Allah yang mampu menjaga saya untuk supaya saya masuk surga dan tidak masuk neraka. Tetapi saya tidak ingin Allah yang harus membuat saya mengubah gaya hidup saya. Seorang ateis Kristen akan berkata begini, saya percaya, saya mau percaya kepadanya. Tetapi saya tidak mau dipaksa tunduk, taat kepadanya. Seorang ateis Kristen akan berkata, saya memang percaya pada Allah. Tetapi minta maaf, di dalam hidup ini, saya harus lebih mengandalkan uang saya, bukan Tuhan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini bisa menjadi ateis Kristen ketika kita percaya kepada Allah, tetapi hidup kita tidak betul-betul merefleksikan siapa dia sesungguhnya di dalam hidup kita. Ateis Kristen ada di mana-mana. Ada di gereja Presbyterian, ada di gereja Baptis, ada di gereja Pentakosta, ada di gereja Ortodoks. Saudara, mereka dari berbagai umur dan pekerjaan. Maka buku ini mengajak kita untuk, ayo coba kita lihat nih diri kita. Ayo kita evaluasi diri kita dengan jujur nih. Apakah memang ada kontras, ada gap yang besar antara apa yang saya percayai dengan bagaimana saya menjalani hidup saya. Saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Juru Selamat kita, Tuhan kita tidak ingin kita jadi orang yang disebut sebagai ateis Kristen. Saudara perhatikan apa yang tadi kita baca di Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Saudara perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, Paulus memulai dengan satu reminder, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalimat di ayat ini menegaskan orang-orang di Kolose itu sudah mengalami realitas ini. Menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, ini punya dua pengertian. Pertama dalam arti menerima secara pribadi. Ada personal commitment. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali kita mendengar, saudara, dalam acara KKR, pengkhotbah mengundang, maukah engkau terima Yesus masuk dalam hatimu? Saudara, kita beriman ketika kita menyatakan komitmen kita. Saudara, kita ini secara pribadi. Tapi ternyata saudara pengertian menerima Kristus Yesus Tuhan kita di ayat yang ke-6 ini, pengertian utamanya bukan menerima secara personal ini. Tetapi pengertiannya adalah menerima ajaran, menerima kebenaran Kristen yang berkaitan, yang berpusatkan pada Yesus Kristus. Ada tradisi, ada kepercayaan yang kita pegang dan kita terima. Saudara, Paulus mengingatkan orang-orang di Kolose, kalian sudah terima ini. Kalian terima, kalian akui Yesus. Kalian terima ajaran tradisi tentang Yesus ini. Kalian menerima Injil, kabar baik tentang Kristus. Kalian menerima ajaran yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kalian menerima ajaran yang berpusat pada Yesus Kristus. Dan di sini sudah jelas sekali disebutkan Kristus Yesus, didahulukan Kristusnya. Kamu menekankan, ini loh Mesias yang dinanti-nantikan. Tetapi juga kemudian ditambahkan dengan ungkapan, ini loh Tuhan. Kamu telah menerima bukan hanya sebagai Mesias nih. Engkau menerima bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai Juru Selamat, tetapi juga engkau terima Dia sebagai Tuhan
Artinya, orang yang mengaku ini atau menerima ini mengakui Yesus itu lebih dari sekedar seorang manusia, lebih dari sekedar seorang pahlawan iman, lebih dari seorang guru etika, lebih dari sekedar seorang pendiri agama, lebih dari sekedar seorang juru selamat. Tetapi dia adalah Tuhan, dia adalah Allah itu sendiri. Setelah ini satu pengakuan, dia adalah pemilik dan penguasa segala sesuatu. Termasuk, kalau dia Tuhan, dia pemilik dan penguasa atas hidup saudara dan saya. Saudara perhatikan kemudian di ayat yang ke-6 dilanjutkan bagian B-nya dengan berkata begini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terjemahan harafiahnya begini. Hendaklah kamu terus-menerus hidup, terus berjalan di dalam Dia. Continue to live your life in Him. Saudara perhatikan kaitan erat nih bagian pertama dengan bagian yang kedua. Bagian yang pertama itu meletakkan landasan. Ini loh kalian sudah terima. Inilah yang sudah terjadi. Setelah itu diberikan perintah untuk mereka terus hidup di dalam Kristus. Kata hidup atau berjalan, setelah itu menggambarkan seluruh aspek dan seluruh perilaku seorang percaya. Mencakup bukan hanya tindakan-tindakannya, tetapi juga sikapnya dan motivasi-motivasinya. Jadi ayat 6 bagian B ini merupakan satu perintah yang mendorong orang-orang percaya di Kolose, mendorong saudara dan saya untuk memiliki kehidupan iman yang konsisten dengan pengakuan iman yang kita terima, yang kita akui ini. Paulus ingin orang-orang Kolose, Paulus ingin saudara dan saya ini berpikir, bertindak sesuai dengan kebenaran yang kita percayai. Atau kalau saya boleh simpulkan ayat yang ke-6 ini, kesimpulannya begini saudara. Seharusnya tidak ada jarak, tidak ada gap antara keyakinan dan perilaku, antara iman dan perbuatan. Kenapa? Karena kepercayaan keyakinan yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar. Jadi Paulus memberikan satu panggilan nih kepada orang-orang percaya di Kolose untuk mereka hidup konsisten dengan apa yang mereka percaya dan akui mengenai Kristus. Saudara, jika kita ini memulai kehidupan iman kita, kehidupan Kristen kita dengan satu pengakuan, kita mengaku dan kita menerima, betul, dia juru selamat dan dia Tuhan. Maka perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, seterusnya, seharusnya konsisten dengan pengakuan itu. Kebenaran tentang Kristus sebagai Tuhan, itu seharusnya mengatur keseluruhan kehidupan kita. Seorang percaya seharusnya mengaitkan semua aspek kehidupannya dengan pengetahuan dan dengan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mencakup hidup moralnya, hidup etikanya, hidup sosialnya, hidup mentalnya, hidup spiritualnya. Mencakup bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Mencakup bagaimana kita berespon terhadap ujian dan tantangan. Mencakup bagaimana kita mengambil keputusan. Mencakup bagaimana kita ini menghabiskan waktu kita. Mencakup bagaimana kita ini memakai harta kita ini. Semua itu tercakup di dalam apa yang Paulus sebutkan, hidup atau berjalan nih. Apakah the Lordship of Christ, ketuhanan Kristus itu, betul-betul meregulasi seluruh aspek ini di dalam hidup iman kita ini. Seorang teolog bernama Abraham Kuyper pernah berkata satu kalimat yang sangat terkenal sekali. Dia mengatakan begini, tidak ada satu inci pun di seluruh wilayah keberadaan kita sebagai manusia yang atasnya Kristus yang adalah penguasa atas segalanya tidak berkata itu milikku. Saudara, tidak ada satu inci pun di area keberadaan kita, hidup kita, yang Kristus tidak berhak berkata itu milikku. Saudara, kalau kita yakin dia Tuhan, dia berhak mengklaim semua nih aspek hidup kita. Karena itu milik dia. Saudara, Paulus tekankan di sini di ayat yang ke-6 ini. Marilah kita ini tidak menjadi ateis Kristen. Marilah kita sungguh-sungguh mengikut dia bukan hanya dengan mulut kita, tetapi kita kemudian malah menyangkal dia di dalam hidup kita. Tapi marilah kita konsisten nih. Saudara, ketika Paulus mengatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam dia, yang dia tekankan adalah relasi dengan Kristus ini terus
Relasi dengan Kristus ini bukan cuma one event, satu kali peristiwa terjadi, lalu kemudian gak ada pengaruhnya dalam hidup kita. Ketika dia mengatakan continue to live your life in Him, continue. Indonesia menerjemahkan tetap, terus menerus. Berarti relasi yang terus berlanjut, ada penekanan kepada ketekunan untuk terus berjalan bersama dengan Dia dan di dalam Dia. Satu pengakuan setiap hari bahwa kita ini sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Maka kemudian sudah perhatikan di ayat yang ke-7, Paulus melanjutkan dengan mengatakan ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia, bertambah teguh di dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, apa hubungan ayat 6 tadi dengan ayat ini? Apakah Paulus ini memberi perintah baru? Saudara, bukan. Hubungan ayat 6, ayat 7 kalau saya boleh tuliskan adalah begini. Ayat 6 bicara, orang percaya yang tetap hidup di dalam Kristus. Karakteristiknya apa sih orang ini? Dan itulah yang diungkapkan di ayat 7. Kalau sudah berbandingkan dengan bahasa Inggris, jelas sekali. Alkitab terjemahan bahasa Inggris tidak menerjemahkan ayat 7 sebagai perintah. Tetapi ayat 7 itu dilihat sebagai apa? Kelanjutan dari ayat 6. Continue to live your life in Him. Terus hidup di dalam Dia. Bagaimana nih? Bagaimana bisa tetap hidup dalam Dia? Maka kemudian muncul nih 4 ungkapan itu. Jadi saudara, Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan orang yang tetap percaya dalam Kristus dengan memakai 4 ungkapan. Mari kita lihat secara cepat. Pertama, berakar di dalam Dia. Jemaat Kolose sudah berakar. Tetapi Paulus ingin untuk mereka makin kuat berakar. Seperti pohon yang akarnya makin kuat. Setelah ini satu gambaran menggambarkan sebuah pohon berakar kuat. Sehingga bisa memperoleh air dan nutrisi dari tanah untuk kemudian bisa tumbuh dan sehat. Pohon yang seperti ini bisa bertahan saat badai yang menerpa. Bisa bertahan di masa kekeringan karena akarnya. Akar-akar ini tersembunyi, tidak kelihatan, tetapi sangat penting. Tanpa akar yang sangat dalam ini, pohon itu akan bisa tumbang saat badai atau mati saat kekeringan. Kalau sudah pernah melihat foto-foto setelah peristiwa satu bencana, misalnya banjir atau mungkin angin puyuh, gedung-gedung atau rumah-rumah bisa hancur, berantakan, tetapi ada pohon yang tetap bisa berdiri. Saudara, kenapa pohon itu tetap bisa berdiri? Itu hanya bisa terjadi karena apa yang tidak kita bisa lihat, yaitu akar yang dalam. Maka berakar itu menggambarkan stabilitas iman ini. Sama seperti pohon itu sekuat sistem akarnya. Demikian pula orang percaya itu. Sudah menemukan kekuatan dan stabilitas mereka di dalam Kristus. Maka dikatakan apa? Berakar di dalam Dia. Relasi dengan Kristus itu kunci penting nih. Kristus itu seperti tanah yang dimana kita berakar, mendapat nutrisi dari Dia, untuk kemudian kita bisa bertumbuh dan sehat. Setelah ini bagian yang tersembunyi dalam perjalanan kita. Orang tidak lihat, akar dari pohon tidak dilihat. Bagian perjalanan dari perjalanan hidup kita ini nggak dilihat oleh orang lain. Kita bisa dilihat ketika kita datang ke gereja. Kita bisa dilihat ketika kita mungkin melayani. Lalu kemudian orang klaim apa? Oh, ini orang Kristen. Oh, ini orang yang kenal Kristus. Tetapi sesungguhnya ketika kita bicara tentang akar nih, kita bicara satu bagian yang tidak kelihatan. Kita mungkin bisa kelihatan dari luar baik. Kelihatan dari luar sebagai orang percaya. Tapi mari kita bertanya, apakah akar ini, bagian yang gak kelihatan ini, sudah sungguh-sungguh itu berakar dan semakin kuat? Apakah kita punya relasi dengan Dia yang hidup? Apakah kita juga memakai untuk bersekutu dengan Dia melalui firman dan doa? Saya percaya jikalau orang yang seperti ini ketika badai hidup datang, kalau dia tidak berakar kuat akan hancur. Akar Kristus. Semakin dalam akar saudara di dalam Kristus, saya percaya semakin kuat saudara akan bertahan di dalam badai kehidupan. Ketika segalanya runtuh, mereka yang berakar di dalam Dia akan tetap tak tergoyahkan.
Yang kedua, dipakai istilah dibangun di atas dia. Lebih tepatnya, sedang dibangun di atas dia. Jadi ini satu proses yang sedang berlangsung. Maka orang percaya di dalam Kristus itu still under construction and not yet a finished product. Seorang percaya dalam Kristus itu masih sedang dibangun. Dia belum produk yang sudah selesai. Sudah seperti satu bangunan, begitu fondasi sudah diletakkan, maka bangunan harus dibangun. Inilah bicara tentang apa yang kita kenal sebagai pertumbuhan, progres yang kontinu, yang kelihatan. Kalau bangunan itu berhenti dibangun, maka jadi mangkrak. Maka jadi tidak ada gunanya ini. Sudah sekali lagi muncul ungkapan itu, dibangun in Him, di atas dia. Berarti relasi dengan Kristus itulah saudara yang menjadi kunci penting. Kristus seperti fondasi dan kita dibangun di atas fondasi ini. Maka semua anugerah untuk bertumbuh sudah ditemukan di dalam Kristus, dalam relasi dengan Kristus nih. Saudara sekali lagi kalau saudara melihat sebuah rumah atau gedung sedang dibangun, terkadang saudara kemajuannya terlihat jelas kan. Rangkanya udah kelihatan, atapnya udah kelihatan. Tetapi di waktu-waktu yang tertentu saudara akan bertanya begini, ini gedung sedang dikerjain atau tidak ya? Kok nggak kelihatan nih? Ada satu progres dari luar nih. Padahal tukang-tukangnya kerja di dalam. Pasang kabel, pasang pipa air, dan sebagainya. Hal-hal itu tidak kelihatan. Tetapi itu penting karena bangunan yang sudah selesai nantinya akan bisa berfungsi dengan baik. Saudara, ketika kita ini berjalan bersama Tuhan, saya percaya ada perubahan-perubahan yang jelas dapat dilihat oleh orang lain. Tapi mungkin lebih sering, Tuhan itu tidak bekerja sedramatis itu langsung menunjukkan perubahan yang drastis. Tetapi mungkin Tuhan bekerja di hal-hal kecil sesehari yang mungkin orang lain tidak lihat, kok nggak ada progres ya. Tapi Tuhan itu bekerja. Tuhan mematikan keinginan dosa kita. Tuhan mengajari kita untuk percaya, mentaati dalam hal-hal yang kecil. Kita didorong mematikan nafsu daging kita. Kita didorong untuk kita mematikan sikap menggerutu kita. Kita dibentuk, orang lain nggak lihat. Tapi ini penting. Ketika bangunan itu satu waktu selesai, saudara, itu sesuatu yang juga sangat penting sekali. Seorang yang dibangun di atas dia, seorang yang mengalami betul-betul transformasi dari Tuhan dalam hidupnya, sehingga perubahan itu bisa dilihat, mungkin pelan dilihatnya. Sama seperti satu bangunan yang sudah dibangun, akan kelihatan progresnya, sekalipun ada kalanya proses pekerjaannya itu tidak kelihatan. Tapi akan terlihat nih, dan itu penting. Berakar, itu bicara dengan metafora, tanaman, tumbuhan, pohon. Dibangun, itu memakai metafora bangunan. Dan diingatkan apa? You sedang dibangun. Bukan produk yang sudah selesai. Gak ada satupun kita, termasuk saya sebagai seorang pendeta, yang berani mengatakan, saya produk yang sudah selesai. Kita semua terus dibangun. Yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman, sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Saudara, seringkali orang salah mengerti bagian ini. Iman di sini lebih dimengerti sebagai iman secara pribadi, tapi bukan itu. Iman di sini adalah ajaran iman. Maka dikatakan sebagaimana telah diajarkan kepadamu. Artinya seorang percaya itu semakin diperkuat, semakin diperteguh dalam apa? Ajaran iman. Ajaran kebenaran. Ada panggilan untuk menjadi makin kuat dalam pemahaman ajaran iman Kristen ini. Dan secara khusus, saudara, di balik latar belakang penulisan surat Kolose itu, saat itu ada pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu yang datang, yang ada di Kolose. Dan menyebarkan berbagai ajaran yang tidak benar, mengatakan, enggak cukup cuma Kristus. Engkau butuh rahasia-rahasia tertentu. Engkau butuh nih pengetahuan-pengetahuan tertentu. Dan kami sampaikan ini. Kalau engkau percaya apa yang kami sampaikan ini, wah, engkau pasti akan menemukan kepenuhan, kesempurnaan di dalam keselamatanmu. Christ Himself is not enough. Ini guru-guru palsu. Sesuai yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengingatkan, jemaat Kolose jangan mudah ditipu oleh mereka.
Maka mereka perlu untuk terus bertambah teguh di dalam iman, dalam ajaran iman, sebagaimana yang telah diajarkan. Saya percaya ketika seorang percaya tahu ajaran-ajaran iman Kristen, akan menolong dia untuk tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran palsu. Saya pernah nonton film dokumenter di Netflix, beri judul In the Name of God. Sudah cerita tentang gereja-gereja tertentu, pengkhotbah-pengkhotbah, pembicara-pembicara tertentu khususnya di negara Korea Selatan yang begitu populer, banyak pengikutnya. Tapi film dokumenter itu menunjukkan betapa sesatnya pengajaran gereja atau pendeta itu. Tapi luar biasanya apa? Pengikutnya banyak. Sudah jelas-jelas kelihatan apa yang diajarkan gak benar. Sudah jelas kelihatan hidup moralitas dari pendetanya gak benar. Tetapi pengikutnya bisa begitu fanatik. Luar biasa fanatiknya. Sepertinya mereka sudah dicuci otak dan betul-betul tanpa ragu patuh. Kenapa bisa seperti itu? Selesai nonton film itu saya mencoba berpikir begini, bagaimana jadinya kalau orang Kristen di berbagai tempat, di berbagai gereja, atau secara khusus saya berpikir di GKY, muncul ajaran tertentu, kelihatan menarik, cepat sekali ikut. Tidak lagi kritis melihat itu benar atau salah. Saudara, Paulus minta jemaat Kolose ini untuk mengingat pentingnya ajaran iman dan kebenaran untuk pertumbuhan iman mereka. Dan harusnya juga gereja mengingat pentingnya ini. Tanpa kebenaran yang utuh dan pemahaman yang kuat, tidak akan ada gereja yang stabil. Tidak akan ada orang percaya yang stabil. Terakhir, hatimu melimpah dengan syukur. Seperti daun hijau yang rimbun merupakan tanda tanaman yang sehat. Saya percaya, syukur yang berlimpah itu merupakan tanda dari kehidupan rohani yang sehat. Rasa syukur itu merupakan ujian yang baik bagi kondisi rohani kita. Orang yang tidak bersyukur menunjukkan Tuhan itu tidak penting, Tuhan itu tidak besar dalam hidupnya. Setelah bersyukur itu muncul kenapa? Bersyukur muncul karena melihat dan menyadari betapa besarnya anugerah kebaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita ini. Bersyukur muncul karena apa? Karena kita sudah melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Sehingga kemudian menjadikan kita orang yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh masalah, oleh kekhawatiran, oleh keraguan. Setelah bersyukur menghindarkan kita dari kemungkinan jadi pahit, jadi marah dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita punya keyakinan. Dia adalah Allah yang tidak pernah berbuat salah dan Allah yang tidak pernah tidak baik. Setelah bersyukur membuat kita tetap bisa berada dalam Dia sekalipun dalam kesulitan. Karena keyakinan apa? Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bersyukur menunjukkan kita puas di dalam Dia nih. Sekalipun kita sulit untuk mengerti, tetapi kita puas di dalam Dia. Karena kita tahu Dia sangat-sangat mengasihi kita, maka menolong kita untuk tidak mudah tergoda oleh iblis atau oleh dunia untuk mencari atau menginginkan kepuasan di tempat lain. Itu syukur. Satu tanda kehidupan rohani yang sehat. Sudah 4 hal ini disebutkan oleh Paulus di ayat yang ke-7. Dan Paulus ingin menjadikan ini sebagai satu karakteristik ini loh. Kita dipanggil untuk continue to live your life in Him. Gimana? Ayo mari kita terus berakar dalam Dia. Mari kita izinkan terus dibangun oleh Tuhan. Mari kita terus makin bertambah teguh di dalam ajaran iman. Dan kalau saya percaya kalau 3 hal itu terjadi betul-betul di dalam realita hidup kita, maka yang keempat ini, itu seperti satu akibat yang alami yang akan muncul nih, yang akan terjadi. Yaitu orang seperti ini akan melimpah dengan syukur. Saya berdoa kiranya GKI Karawaci di ulang tahun yang ke-20 ini, mendengarkan apa yang Paulus tuliskan di Kolose 2 ayat 6-7 ini. Apa yang Paulus tuliskan tentang gereja di Kolose ini, saya percaya menjadi keinginan Tuhan juga untuk gereja di tempat ini, menjadi panggilan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai jemaat gereja. Maka izinkan saya untuk mengakhiri renungan ini dengan satu kutipan yang saya pernah di satu tempat. Orang ini berkata begini, di mana ada akar yang busuk, akan selalu ada buah yang busuk. Kita harus berakar di dalam Yesus Kristus. Satu kerinduan supaya di jemaat ini muncul orang-orang yang betul-betul berbuah
lebat, subur, sehat, baik. Tapi dimulai dari akarnya nih. Berakar di dalam siapa dan dibangun di dalam siapa nih kita. Kiranya itu menjadi satu hal yang terjadi di gereja Tuhan di tempat ini. Orang-orang yang berbuah lebat, sehat, berbuah baik. Kenapa? Karena berakarnya bukan di akar yang busuk, tetapi berakarnya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Berkati renungan firman-Mu Tuhan, dalam ibadah hut syukur GKI Karawaci yang ke-20. Engkau sudah memimpin gereja-Mu sejauh ini. Engkau sudah menyediakan orang-orang di gereja-Mu. Jemaat datang beribadah, menjadi anggota di tempat ini. Orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah menerima dan mengakui ajaran iman yang berpusatkan pada Kristus. Orang-orang yang sudah berakar di dalam Kristus. Tapi kami rindu Tuhan, jemaat-jemaat di tempat ini menjadi orang-orang yang terus berakar semakin kuat. Orang-orang yang terus memberikan diri dibangun oleh Tuhan sendiri. Jadi orang-orang yang makin teguh, diperkuat di dalam ajaran kebenaran. Sehingga kemudian terlihat buah syukur itu yang melimpah keluar dari hidup jemaat ini. Kami berdoa dan mohon Tuhan, Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah gereja-Mu untuk bisa muncul orang-orang percaya yang terus berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, bertambah teguh di dalam iman, dan orang-orang yang terlihat buah-buah baik dalam hidup. Kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.